biarlah seperti pujian yang kami nyanyikan, biarlah hati kami bisa siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai pada hari ini yang akan kami dengar ya Bapa. Biarlah firman-Mu berbicara pada kami, mengajar kami, menegur dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ya, kembali ya kita akan sama-sama belajar dari tema yang hari ini rasa-rasanya cukup unik ya, yaitu selamat, ribut, dan rukun. Nah, oleh karena itu ya Bapak Ibu, sebelumnya kita sama-sama membaca ya dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca secara bergantian ya. Seperti biasa saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Kalau di slide Bapak Ibu baca yang warnanya biru, saya yang kuning ya. LHI memberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, saya mulai ya. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu yang terkasih ya, boleh slide berikutnya ya. Biasanya ya ketika kita mendengar kata selamat ya, kata selamat itu merupakan sebuah kata ya yang ditujukan untuk kepada sebuah hal yang menyenangkan atau biasanya hal-hal yang kemudian ditunggu-tunggu kemudian didapatkan. Misalnya selamat ulang tahun ya, tadi Pak Yopi dalam doanya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yeni. Ataupun mungkin Bapak Ibu ya yang punya anak yang saat ini lagi sekolah atau lagi kuliah, pengen anaknya cepat lulus. Ketika anaknya cepat lulus, anaknya lulus ya, diucapkan selamat lulus ya. Atau ya yang punya teman-teman yang saat ini lagi dalam masa-masa mempersiapkan pernikahan, ketika sudah menikah diucapkan selamat menempuh hidup baru ya, dan lain-lain sebagainya ya, ada selamat Paskah, selamat Natal dan hal-hal yang lain. Tetapi rasa-rasanya saya belum pernah mendengar ya ada seseorang yang mengucapkan selamat ribut kepada orang lain ya. Tema kita hari ini selamat ribut dan rukun ya. Nah, karena sesungguhnya Bapak Ibu ya yang terkasih dalam Tuhan, keributan itu sebenarnya bukan sesuatu yang diharapkan ya atau diinginkan oleh siapapun. Saya rasa kita di ruangan ini nggak ada yang pengen ribut sebenarnya ya. Dan kita rasa ya kita bisa sepakat bahwa tidak ada sojukin. Tapi ada juga orang ya yang ketika dia lagi ribut atau lagi berselisih dengan orang lain, dia mampu menyimpan itu di dalam hatinya. Jadi nggak kelihatan ya. Nah, ketika suatu saat meledak tuh baru kelihatan, oh ternyata selama ini dia menyimpan sesuatu ya, menyimpan kegelisahan di dalam dirinya. Dan terjadinya keributan pun bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Bisa karena diri sendiri ya yang memang bermasalah, yang memang berselisih, atau bisa juga karena orang lain. Nah, dalam diri sendiri bisa karena kita ya egois ya, kita punya keinginan sendiri, kita punya pandangan sendiri ya, kita memaksakan kehendak kita, pandangan kita atau pendapat kita itu bisa diterima sama orang. Tetapi ketika orang lain punya pandangan atau pendapat yang berbeda dengan kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita ya, jangan-jangan kita juga bisa menjadi bagian dari yang membuat keributan gitu. Nah, waktu saya belajar di seminari ya, 2 kali saya belajar di STT Iman dan juga di STT Pais,
Saya belajar juga tentang psikologi manusia. Ya, ini ada Bu Esther nih ya. Jadi kurang lebih kalau saya salah bisa dibetulin sama Bu Esther. Ya, saya belajar ya Bapak Ibu bahwa umumnya, ini umumnya ya, kebanyakan bapak-bapak atau pria ketika dia berpikir dia lebih mengedepankan rasa rasio ya, logika. Nah, kalau ibu-ibu atau wanita biasanya ketika sedang berpikir itu lebih mengedepankan rasa perasaannya dia ya. Ya, makanya kalau film-film drama romantis atau sinetron biasanya lakunya sama ibu-ibu ya. Gampang nangis ya, gampang dibawa perasaannya. Kalau bapak-bapak ya sukanya mungkin film-film laga action. Nah, umumnya seperti itu, tapi bisa juga ada juga laki-laki yang lebih pakai perasaan ya, ada juga yang seperti demikian. Atau wanita yang lebih pakai logika juga ada. Tapi umumnya kebanyakan pria-pria dengan logika, wanita dengan perasaannya. Nah, dari sudut pandang ini aja ya, dari wanita dan pria ini aja ya, yang simpel yang dua orang ini aja, kita bisa melihat ya bahwa dari dua cara sudut pandang itu bisa muncul percikan-percikan keributan. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Jika terus dibiarkan ya, ketika kita berada di dalam keluarga ya, di dalam kelompok, di dalam komunitas, di gereja misalnya atau di tempat kerja Bapak Ibu, ya, kalau ini terus-menerus dibiarkan tidak diselesaikan, kita bisa jadi ya dicap atau diberi stempel sang pembuat onar atau sang pembuat gaduh atau sang pembuat suasana tidak kondusif. Ya, jangan-jangan ya ketika kita ditempel seperti itu ya, dicap seperti itu, kehadiran kita itu di dalam kelompok kita justru tidak membuat orang nyaman, ya, membuat orang resah, sehingga pada akhirnya nanti ya mereka malah memilih untuk meninggalkan komunitas tersebut atau kelompok tersebut. Ya, ini saya sangat disayangkan sekali bukan ya, ketika misalnya di dalam gereja ini misalnya ya, kita kepengen jemaatnya terus bertambah ya, ada kursi-kursi kosong yang pengen kita isi. Ya, supaya kita bisa saling bertumbuh bersama. Apalagi saat ini momentumnya lagi pas nih ya, kita saat ini punya kerinduan untuk merenovasi gedung gereja, gedung tempat kita beribadah ya, ruko tempat ini ya, supaya nantinya kapasitasnya bisa lebih banyak ya. Kita punya kerinduan yang sama-sama. Ya, tetapi ya kalau misalnya kita nggak bisa memanage itu dengan baik ya, ketika Tuhan kirimkan nanti jemaat-jemaat baru, kita nggak bisa membuat orang itu nyaman. Jangan-jangan orang itu hanya sekedar mampir aja ya, dia nggak stay ya, beda ya. Stay itu kan berarti dia tinggal ya. Tapi dia hanya mampir, ya mungkin sebulan, 2 bulan setelah itu dia pergi lagi ya. Terus seperti itu. Ya sangat disayangkan sekali bukan kalau hal ini terus-menerus terjadi ya. Baik dimanapun kita berada ya, mau di tempat kerja ataupun di tempat ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebalikan dari ribut ya, sesuai dengan tema kita adalah rukun. Nah, tentu saja kalau rukun ya kita tahu ya, suasana rukun ya, suasana yang diinginkan oleh semua orang, khususnya saya rasa oleh semua jemaat GKK Bekasi ya. Karena dengan kerukunan tentu bisa mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan dan keteraturan ketika kita sedang beribadah. Ya, saya rasa ya, saya percaya bahwa dimanapun kita berada, baik di dalam komunitas, di dalam keluarga ataupun di tempat kerja ya, kita pengennya terukun ya. Nah, karena kita pengen rukun, tentu kita harus berhati-hati menjaga kerukunan dan menjauhkan diri kita ini dari keributan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai keluarga Kristus ya, tentu dibutuhkan kerukunan, dibutuhkan persatuan dan dibutuhkan kerendahan hati ya untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, pada hari ini kita akan melihat beberapa nasihat yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, agar bagaimana jemaat-jemaat di Filipi ini bisa mencapai kerukunan mereka ketika mereka berada di tempat ibadah mereka. Ya, oleh karena itu kita akan sama-sama kembali membaca dari ayat yang pertama ya, saya akan bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya nggak apa-apa, slide yang tadi aja, yang agak gede tadi. Ya, dari ayat yang pertama ini Bapak Ibu, setidak-tidaknya kita bisa melihat ya, ada 5 hal. Ada 5 hal yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya sebuah kerukunan di kelompok kita.
Yang ada yang tahu yang pertama apa dari ayat ini? Ya. Coba dibaca ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan ya. Dalam catatan saya ada 5 hal nih yang bisa memicu terjadinya kerukunan. Yang pertama ada yang tahu? Nasihat ya, benar ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kerukunan nggak bisa terjadi ya ketika misalnya ya kita berbuat salah, tapi kita nggak mau ditegur atau nggak mau diberi nasihat oleh orang yang memiliki hak untuk menasihati kita. Misalnya ya, kalau di gereja ini misalnya gembala kita ya, pendeta Yopi, atau mungkin pengurus ya. Ya jangan hanya kita mau menasihati orang, tetapi ketika kita diberi nasihat, kita tolak tuh nasihatnya ya. Udah pasti kalau itu kita lakukan ya, di dalam diri kita sendiri kita nggak menjadi orang yang rukun ya. Kita tidak bisa menciptakan suasana yang rukun kalau kita tidak mau diberi nasihat. Nah yang kedua, ada yang tahu yang kedua apa? Apa? Penghiburan kasih ya. Bu Nini dapat poin lagi 2 ya. Nanti hadiahnya di hari Natal, biasanya gitu ya. Nah yang kedua kita bisa lihat ya bahwa kerukunan bisa terjadi bagi kita sebagai anggota gereja di dalam tubuh Kristus apabila kita saling menghibur dalam kasih dan menguatkan ya. Kerukunan tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak bisa saling mengasihi ya. Baik di dalam keluarga ya, kalau tidak saling mengasihi antara bapak dengan anak ya, orang tua dengan anak, atau istri dengan suami, tentu nggak akan terjadi kerukunan pasti ya. Nah di dalam kitab Markus kita bisa melihat 2 hukum yang terutama. Ya Tuhan pernah mengajarkan kita ya bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu ya. Dan yang kedua apa Lo Susmi? Kasihilah sesamamu ya, manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita bisa melihat ya bahwa Tuhan mengajarkan bahwa kita itu harus mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri kita dan juga mengasihi Tuhan. Jadi dengan kita saling mengasihi, terutama di dalam anggota jemaat Kristus ya, itu berarti kita juga mengasihi Tuhan. Ya kerukunan terjadi apabila kita bisa saling mengasihi. Yang ketiga, apa yang ketiga Bapak Ibu? Ada persekutuan roh ya. Nah kita bisa melihat Bapak Ibu ya, bahwa kerukunan akan terjadi secara khusus di tempat ini kalau kita bisa bersekutu dalam roh ya. Untuk itu ya mari mulai sekarang jangan lagi bolong-bolong kalau ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan di gereja ini ya. Misalnya nanti nih ya setelah ibadah ada kaum bapak dan komisi wanita ya, ikutin, jangan malah bolong-bolong, jangan kabur ya. Atau teman-teman pemuda jangan sok sibuk ya. Hari Sabtu kita punya YCS ya, silakan join ya. Atau ya hari Rabu nih Bapak Ibu juga nih ya harus ikut persekutuan doa. Karena dari situ, dari persekutuan-persekutuan ini kita bisa bersekutu dalam roh. Kita bisa bertumbuh bersama-sama, saling menguatkan, dan tentu saja ya ketika kita saling bersekutu dalam roh ya, bertumbuh bersama-sama, pasti kita punya kerukunan. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kerukunan ditandai di dalam suatu kelompok ya apabila ada kasih mesra. Kasih mesra ini bukan berarti kita saling pacaran satu dengan yang lain, enggak ya, tetapi ada chemistry ya antar anggota sesama jemaat gereja ya. Tidak ada kelompok di dalam kelompok, tidak ada kelompok yang lebih eksklusif. Misalnya contoh ya, ini enggak terjadi ya. Tapi misalnya di YCS ya, kita kan ada jumlahnya kurang lebih ada 18 orang kemarin Pak Julimin mendata. Jangan sampai dalam 18 orang itu ada kelompok yang lain ya. Ada misalnya ada 5 orang yang lain yang secara khusus, secara eksklusif ya. Kalau itu terjadi berarti kita nggak ada chemistry ya. Kita hanya mau satu circle aja, nggak mau menerima orang lain ya. Mungkin juga di KW atau di kaum bapak ya seperti itu ya. Jangan ada kelompok di dalam kelompok. Sama-sama kita harus punya kasih mesra, harus punya chemistry supaya kita punya tujuan yang sama untuk memajukan gereja kita dan tentunya saja mendapatkan kerukunan.
Nah, yang terakhir ya di dalam ayat yang pertama ini, kerukunan di dalam tubuh Kristus bisa terjadi Bapak Ibu apabila setiap anggotanya memiliki belas kasih antara satu dengan yang lain ya. Kita bisa berempati dengan anggota kelompok kita ya, dengan sesama tubuh Kristus di tempat ini. Nah, selanjutnya di ayat yang kedua ya, boleh slide berikutnya. Kita juga bisa melihat ya, di ayat yang kedua ini Rasul Paulus juga memberikan sebuah nasihat. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua ini, Paulus juga menasihati jemaat di Filipi dan juga menasihati kita pada hari ini, bahwa kesempurnaan di dalam Kristus, atau dalam kata lain ya, kasus kita pada saat ini, kerukunan akan tercapai di dalam tubuh Kristus, jika sesama anggota yang pertama apa? Sehati, sepikir. Nah, sehati sepikir ini artinya adalah bahwa kita ya sebagai anggota jemaat tubuh Kristus bisa bersama-sama menggapai tujuan yang sama, yaitu di dalam pertumbuhan iman dari gereja. Ya, jadi pertumbuhan bukan hanya dilihat dari kuantitas saja atau jumlah saja, tetapi dari juga kualitas pertumbuhan iman kita sama Tuhan. Ya. Saya rasa ini ya, Pak Yopi dulu pernah sharing ya. Jumlah kita mungkin sedikit, tetapi yang paling penting adalah pertumbuhan iman kita ya. Itu yang paling utama. Ya. Kita punya tujuan yang sama di dalam anggota tubuh Kristus ya, sebagai sama-sama anak Tuhan, bahwa kita punya tujuan yang sama ya, untuk sama-sama bertumbuh di dalam pertumbuhan iman kita. Dan yang kedua, yaitu adalah satu kasih. Artinya ya sama seperti di ayat yang pertama tadi, bahwa kita bisa berkorban bersama-sama ya, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain ya, anggota jemaat yang lain. Dan yang terutama tentu saja untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Satu jiwa ya. Nah, satu jiwa ini artinya ya sejalan, kita sama-sama satu tujuan ya, untuk mencapai kerukunan. Jangan gembala kita maunya ke kanan, kita sendiri belok ke kiri ya. Atau ketua kelompok kita misalnya di kaum bapak, pahalawa ya, maunya jalannya lurus, tapi Bapak Ibu malah bapak-bapak yang lain malah putar balik ya. Itu enggak akan sejalan dan udah pasti tidak tercapai kerukunan. Dan yang terakhir di ayat yang kedua ini, satu tujuan ya, jelas bahwa kita punya visi misi yang sama ya. Sebagai anggota jemaat gereja GKK Bekasi, kita punya satu tujuan yang sama. Kita punya satu visi yang sama, kita punya misi yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, tetapi faktanya Bapak Ibu ya, di zaman sekarang ini jarang sekali orang mau melakukan hal yang demikian ya. Bisa satu hati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Umumnya orang-orang itu yang tadi seperti saya katakan ya, punya keinginannya sendiri ya, punya keegoisannya sendiri ya. Menuntut bahwa orang lain itu harus sesuai dengan apa yang dikehendakinya ya. Bagaimana misalnya orang itu harusnya berpikir atau dia berpendapat harusnya sama dengan saya ya. Saya juga punya kepentingan ya. Dia mau orang lain berubah mengikuti dia, tapi dia sendiri tidak mau berubah. Hanya mau menerima pendapatnya saja tanpa mau atau menolak pendapat orang lain. Merasa bahwa pendapatnya itu, pandangannya itu yang paling benar. Tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 2-3 ya, saya akan bacakan ya, mengatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, di ayat yang kedua ini ya, kita bisa melihat ya, bahwa hal-hal inilah yang seringkali ya tanpa kita sadari memicu terjadinya keributan dan penyebab keretakan di dalam suatu hubungan atau sebuah hubungan, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, ataupun di dalam hal-hal yang lain. Karena tiap-tiap orang hanya menuntut ya
mengutamakan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain juga. Nah, selanjutnya ya di Matius pasal 7 ayat 12 mengatakan demikian Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di ayat yang ke-7 ini, di ayat yang ke-12 ini dari Matius pasal 7, kita bisa melihat ya, bahwa tentu semua orang merasa bahwa dia ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Ya, pengen dihargai, dihormati, didengar, diperhatikan, dan sebaliknya. Dan firman Tuhan melalui Matius pasal 7 ayat yang ke-12 menyatakan, Bapak Ibu, ya, supaya bila kita ingin dihargai oleh orang lain, tentu kita juga terlebih dahulu harus menghargai orang lain, menerima orang lain. Bila kita ingin diperhatikan, tentu yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita juga belajar untuk memperhatikan orang lain. Bila kita ingin ditegur, ya, ingin berlaku ramah terhadap orang lain, yang pertama-tama tentu kita harus juga ramah sama orang lain, ya. Jangan kita pengennya ramah, kita sendiri mukanya jutek ketemu sama orang, ya. Atau yang terakhir ya, bila kita ingin orang lain menepati janjinya sama kita, ya, janji yang sudah dibuat, maka terlebih dahulu kita juga harus menepati janji kita yang sudah kita buat kepada sesama kita. Dari Matius pasal 7 ayat yang ke-12 ini kita bisa belajar ya, bahwa bila kita renungkan ya, sesungguhnya hukum keseimbangan ya, ini merupakan hukum yang sangat alamiah, sederhana, dan mudah sekali untuk kita lakukan. Ya. Bila kita berbuat baik, pasti kita juga akan mendapatkan hal yang baik. Ya. Bila kita ingin didengar, ya, bila kita mendengar maksud saya, tentu kita juga akan didengar. Bila kita memperhatikan orang lain, tentu kita juga akan diperhatikan. Bila kita menghormati orang lain, tentu kita juga pasti dihormati oleh orang lain. Ya tentu hukum keseimbangan ini bukan sesuatu yang merugikan, malah justru mendatangkan dampak yang positif bagi kita dan juga orang lain yang melakukannya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai hukum keseimbangan, tadi apa yang kita lakukan dan sesuai dengan apa yang kita terima, rasa-rasanya kalau ini dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan, ya Yesus Kristus, tidak akan pernah seimbang. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak akan pernah seimbang dan tidak akan pernah bisa kita seimbangkan dengan pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Bahwa Tuhan Yesus di ayat yang ke-7 tadi sudah kita baca, dia telah mengosongkan dirinya menjadi hamba sampai pada akhirnya dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sehingga apa yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kebaikan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan untuk kita. Dia menjadi jembatan bagi kita ya, yang ribut, yang gak bisa rukun dengan Allah Bapa. Tetapi dengan kemurahannya, dengan anugerahnya Yesus datang mengosongkan dirinya. Kenosis ya, dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita untuk menjadi jembatan kerukunan bagi kita dan Allah Bapa. Tetapi Bapak Ibu, setidak-tidaknya bagi sesama kita, bila kita melakukan hukum keseimbangan ini, melakukan yang baik terhadap sesama, kita tentu juga bisa mendapatkan manfaat. Yang pertama-tama kita bisa lebih berempati sama orang lain. Ya, kita mengerti apa yang dirasakan oleh orang ini, apa yang dipikirkan oleh orang ini, apa yang dia butuhkan. Maka dengan berempati kita bisa lebih tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dan kalau kita berminat untuk menolong dia, bantuan yang kita lakukan bisa lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan manfaat. Bahwa kita tidak mengukur orang lain dengan standar yang tinggi. Ya. Tetapi kita mengukur orang tersebut dengan kemampuan dia. Sehingga ya, ketika orang itu tidak mencapai, kita dapat tetap menerima orang tersebut. Dan kita tidak menjadi pribadi yang lebih mudah menghakimi orang lain. Dan yang ketiga, manfaat yang terakhir tentu saja bisa menciptakan keharmonisan dan kerukunan di dalam kita berkomunitas. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, kesimpulan pada firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat ya, bahwa di dalam tubuh Kristus sebagai sesama anggota jemaat gereja,
di dalam tempat ini, Gereja Kristen Kalang Kudus Bekasi, kerukunan bisa terjadi jika yang pertama, sebagai sesama anggota, kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan bersama, dan secara khusus kepentingan pekerjaan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, ya, di dalam perkumpulan hindari pujian yang sia-sia, tetapi hendaklah kita bisa saling memuji antar satu anggota dengan anggota yang lain. Yang ketiga, ya, kesimpulan yang ketiga, di dalam anggota tubuh Kristus, kerukunan juga bisa terjadi bila kita saling merendahkan diri. Ya, biarlah kerendahan hati menjadi gaya hidup sesama anggota jemaat gereja kita. Sehingga dengan kerendahan hati kita bisa membuat orang lain nyaman dan damai. Yang keempat, tentu saja kita belajar dari Tuhan Yesus, ya, meneladani sikap Tuhan Yesus yang demi menyatukan kita dengan Allah Bapa, Dia rela, ya, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita, menjadi hamba, menjadi manusia yang hina untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita. Dan terakhir Bapak Ibu, ya, selamat, ribut, dan rukun merupakan sebuah pilihan bagi kita. Apakah kita mau terus ribut dengan sesama anggota kita, atau kita mau mengejar kerukunan di dalam kita berkomunitas dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita mau ribut atau mau rukun. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup saya nyatakan dan saya mengucapkan selamat ribut dan rukun untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Boleh minta kesediaan Pendeta Yopi untuk pimpin dalam doa.